teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kisya Azarah dengan NIM 250201058. Saya dari Prodi D3 Keperawatan, Fakultas MIPA dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Riau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang transfusi darah. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu transfusi darah? Yuk simak video kali ini. Transfusi darah adalah tindakan medis berupa pemberian darah atau komponen darah dalam pendonor kepada pasien melalui pembuluh darah intravena untuk menggantikan darah atau komponen darah yang hilang, perbaiki kondisi pasien, serta mempertahankan fungsi tubuh. Transfusi dilakukan hanya berdasarkan indikasi medis dan harus memperhatikan keselamatan pasien. Tujuan transfusi darah antara lain yang pertama menggantikan darah yang hilang akibat perdarahan, yang kedua meningkatkan kadar hemoglobin pada pasien anemia, yang ketiga memperbaiki kemampuan darah dalam mengangkut oksigen, yang keempat mengganti komponen darah yang kurang seperti trombosit atau plasma, yang kelima menjaga kestabilan kondisi pasien sebelum, selama, atau setelah operasi. Indikasi transfusi darah. Transfusi darah diberikan pada kondisi berikut: perdarahan hebat akibat kecelakaan atau operasi, anemia berat dengan gejala klinis, thalassemia mayor, leukemia, dan beberapa penyakit kanker, gangguan pembekuan darah, demam berdarah dengan trombosit sangat rendah disertai perdarahan, penyakit ginjal kronis tertentu, luka bakar berat. Kontraindikasi transfusi darah. Transfusi darah tidak diberikan secara sembarangan. Beberapa kondisi yang memerlukan pertimbangan khusus antara lain anemia ringan tanpa gejala, gagal jantung yang tidak terkontrol, atau risiko kelebihan cairan. Yang ketiga, riwayat reaksi transfusi berat, alergi terhadap komponen darah tertentu. Komponen darah terbagi menjadi 5. Yang pertama, whole blood atau darah utuh. Mengandung seluruh komponen darah. Indikasi: perdarahan akut dalam jumlah besar, shock hipovolemik. Yang kedua, basket red cell atau PRC, berisi sel darah merah dengan sedikit plasma. Fungsi: meningkatkan kadar hemoglobin, meningkatkan kemampuan membawa oksigen. Indikasinya anemia, perdarahan. Yang ketiga, trombosit concentrate atau TC, itu berisi trombosit. Fungsi: membantu proses pembekuan darah. Indikasi: trombositopenia, leukemia, kemoterapi, demam berdarah dengan perdarahan. Yang keempat, fresh frozen plasma atau FFP, merupakan plasma yang mengandung faktor pembekuan darah. Indikasinya yaitu gangguan pembekuan darah, penyakit hati, koagulopati. Yang kelima, precipitate, yaitu mengandung fibrinogen dan faktor 8, yaitu indikasinya itu hemofilia tertentu, kekurangan fibrinogen, diseminated intravascular coagulation atau DIC. Proses transfusi darah. Yang pertama, tahap persiapan. Verifikasi instruksi dokter, jelaskan prosedur kepada pasien, cuci tangan, gunakan APD, periksa identitas pasien, pastikan darah sesuai dengan hasil cross-match, catat tanda vital sebelum transfusi. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Hubungi kantor darah dengan transfusi set, gunakan NaCl 0,9% sebagai cairan pendamping. Mulai transfusi secara perlahan secara 15 menit pertama. Observasi tanda-tanda reaksi transfusi. Bila tidak ada reaksi, kecepatan transfusi dapat disesuaikan. 1 kantong darah harus dihabiskan minimal dalam waktu 4 jam. 3. Tahap evaluasi. Catat tanda vital, dokumentasi jumlah darah yang diberikan, catat waktu mulai dan selesai transfusi. Laporkan bila terdapat reaksi transfusi. Reaksi transfusi darah. Yang pertama, reaksi ringan. Gejalanya berupa gatal, biruan, demam ringan, menggigil. Yang kedua, reaksi sedang. Gejalanya berupa sesak napas, nyeri dada, penurunan tekanan darah, takikardi. Yang ketiga, reaksi berat. Gejalanya berupa shock, anafilaksis, hemolisis akut, gagal ginjal akut, henti jantung. Komplikasi transfusi darah. Komplikasi yang dapat terjadi meliputi reaksi alergi, demam
hemolitik, reaksi hemolitik akut, kelebihan beban sirkulasi, cedera paru akut terkait transfusi, penularan infeksi, kelebihan zat besi pada pasien yang sering menjalani transfusi. Jadi, transfusi darah merupakan tindakan medis yang bertujuan mengganti darah atau komponen darah untuk memperbaiki kondisi pasien. Keberhasilan transfusi sangat bergantung pada ketepatan indikasi, pemeriksaan kecocokan darah, pelaksanaan prosedur sesuai standar, pemantauan yang ketat, serta penerapan prinsip patient safety. Perawat berperan penting dalam memastikan transfusi berlangsung aman, efektif, dan bebas dari kesalahan yang dapat membahayakan pasien. Jadi, segitu dulu video saya kali ini. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.